Bapak minta tolong untuk doa itu Clarence. Clarence, silahkan pimpin doa pembukanya. Pak. Ya. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tolong memberkatilah kami agar sehat selalu, jauhkanlah corona dari kami, semoga kami sehat selalu, semoga kami bisa bertemu kembali. Ampuni dosa-dosa kami, semoga kami bisa mengerjakan tugas yang diberikan kepada Bapa dan Ibu Guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Clarence atas doanya hari ini. Kita akan Indonesia Raya dulu sebelum ke pelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih sudah. Nah, sebelum ke materi hari ini ya. Jadi hari ini itu kalian PKN itu latihan dalam bentuk Google Form dan quizzes, ada 2 ya. Silahkan nanti dikerjakan dulu. Nah, ini ya. Oke, PKN itu mana PKN? Oke, di sini ada 2 ya. Tapi tolong kerjakan yang ini dulu. Yang Google Form yang ini dulu. Ya. Setelah ngerjain Google Form baru kalian boleh bermain yang ini. Jangan dibalik, ini dulu baru Google Form. Ini nanti Bapak share sekitar jam 9 lebih 15 seperti setelah kita meet ya. Jadi kalian Bapak harap mengerjakan yang ini dulu biar nilainya muncul, baru kalau sudah silakan bermain yang di sini gitu ya. PKN hanya itu tugasnya karena kemarin beberapa kali sudah materi terus sehingga jamnya PKN hari ini Bapak ambil buat matematika 1 jam. Tapi Bapak hanya menjelaskan saja. Jadi nanti nggak akan ada tugas matematika hari ini. Bapak hanya akan menjelaskan matematika sedikit. Tapi tetap tugasnya nanti di hari Jumat. Ya. Terus bahasa Indonesia hari ini hanya 1 jam. Jadi kalian nanti hanya mendengarkan apa yang Bapak jelaskan. Ada catatannya sedikit. Nanti silahkan ditulis. Ya. Nah, sekarang Bapak mau menjelaskan dulu yang bahasa Indonesia.
Yang baru datang sudah ambil catnya belum? Catnya apa? Lihat cat yang di absen belum? Belum ada, Pak. Oke, Bapak kirim lagi ya. Silakan. Yang baru datang silakan, ada absennya di situ. Oh, Atala nggak bisa isi absen yang panjang ini, bisa nggak? Atala? Nggak bisa, Pak. Yang lain, yang kendala siapa? Selain Atala, yang absen nggak bisa ngisi absen di sini. Ada nggak? Yang lain selain Atala? Coba nanti Atala di refresh dulu. Tapi baru meet masa di refresh nanti hilang semua. Ya udah, nanti Atala yang hadir di sini berarti Bapak anggap sudah hadir ya, biarpun kalian hanya namanya saja, nggak munculkan wajahnya. Berarti di sini yang hadir baru 23 ya. Ada Gratias, ada Cita, Atala, Yeskiel, Arcel, Clarissa, Dila, Faro, Pascalis, Rafael, Clarence, Audrey, terus ada Ricardo, ada Gloria, ada Ricci, Catherine, Kenneth, Kalista, Ethan, Josephine, Ryu, Verena, dan Lydia. Ya, baru ada 23. Berarti yang masih belum masuk itu ada 6. Oke, kita tinggal ya yang 6. Oke. Bahasa Indonesia hari ini Bapak mau menjelaskan tentang video yang kalian tonton kemarin. Ya, yaitu tentang kalimat efektif. Nah, nanti juga Bapak akan kasih contoh. Oke, ini ya. Alah, kenapa Bapak milih ini sih? Bentar. Salah. Oh, ini. Salah milih klik. Oke, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Ya, kalimat efektif kemarin ada yang sudah melihat videonya enggak? Kalimat efektif itu apa sebenarnya? Silahkan, boleh melalui chat, boleh melalui dibuka mic-nya, open mic. Yuk, coba. Kalau kalian kemarin sudah menonton video tentang kalimat efektif itu apa sih? Coba. Ada yang masih ingat nggak? Yang kemarin Bapak kasih videonya yang hanya 1 jam. Masih ingat nggak? Tentang kalimat efektif. Yo, siapa? Atau Bapak tunjuk nih? Kalau nggak ada yang itu Bapak mau tunjuk nih. Tunjuk ya. Silahkan berpendapat. Siapa ini? Yeskiel. Oh, Yeskiel. Yeskiel, kalimat efektif apa Yeskiel? Kalimat yang disusun latanya mengikuti kata perbahasaannya secara baik dan benar. Oke. Berarti tata bahasanya harus benar. Intinya itu ya Yeskiel ya? Iya, Pak. Kalimat efektif, kamu nggak usah panjang-panjang, disingkat aja. Tata bahasanya harus benar. Nah, di sini ya selain Yeskiel nih, terima kasih ya Kiel ya. Ada yang memberikan contoh kalimat efektif nggak? Atau kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif gitu. Padahal kalimat efektif itu contohnya cuma gampang. Ini sengaja Bapak belum buka slide-nya dulu ya. Bapak mau tanya-tanya dulu. Misalnya ya, apa ya, contoh yang gampang kalimat efektif itu tadi Bapak udah buat, tapi belum Bapak share. Bentar. Oke, misalnya dia itu harus ada subjek atau orang yang melakukan dan predikat atau kegiatannya. Nah, sekarang bisa bikin nggak kira-kira? Harus ada subjek orangnya dan kegiatannya apa.
Contoh nih, contoh yang gampang ya. Ini Bapak ambil nama di sini nggak apa-apa ya, salah satu contoh anak kelas 3A ya. Misalnya Rafael belajar di kamar. Itu udah kalimat efektif. Ya, Rafael tadi sudah subjeknya, belajar itu predikatnya. Nah, itu ada dua tadi ya. Dua yang Bapak syaratkan, ada subjek dan predikat. Itu sudah efektif. Nah, kita lihat nih di sini di slide berikutnya. Ini mengenai penjelasannya, yaitu kalimat yang berdasarkan kaidah yang berlaku. Ya, kaidah yang berlaku itu ya tadi kebahasaannya harus benar. Nah, ini ya kaidah yang berlaku. Nah, kaidahnya itu apa? Nah, itu sini seperti ejaan. Terus katanya harus tepat dalam kalimat. Ya, jadi harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya tadi kan Bapak udah bilang contohnya ya, Rafael belajar di kamar. Udah, itu udah kalimat efektif. Ejaannya sudah benar, Rafael belajarnya kan kata baku ya atau kata yang benar. Terus di kamar itu adalah keterangan tempat. Nah, itu contohnya. Itu contoh yang gampang. Terus berikutnya, ini tentang kalimat efektif. Diksinya harus benar, ejaannya harus tepat, jadi tidak boleh diganti menggunakan bahasa sehari-hari. Ya. Kan kemarin kita udah belajar ya tentang kalimat atau kata apa? Kata baku ya. Kata baku yang apotek, yang bis gitu ya. Masih ingat kan? Masih kan? Nah, itu harus dipakai ya. Yang kalimat benarnya atau ejaan bakunya. Nah, harus pakai ejaan yang baku. Kita lanjut. Ini syarat. Ini udah berapa ya? Oke. Oke. Yang pertama adalah syaratnya memiliki struktur yang sepadan. Tadi ya, sudah ya. Sepadan itu yang sama, yang ini ya, ini lihat. Terus yang kedua, subjek dan predikat. Ini struktur yang sepadan. Terus ada subjek dan predikatnya, harus jelas. Nah, subjeknya atau orang pelakunya itu tidak boleh ganda atau dua. Ya, tidak boleh ganda. Jadi harus satu. Tidak boleh misalnya begini nih kalimatnya nih. Bapak ketikkan aja ya, contoh kalimatnya yang salah ya ini ya. Bentar. Nih, contohnya kalimat yang salah nih. Nah, ini contoh kalimat yang salah karena ada subjek yang ganda. Nih ya, karena subjek ganda. Subjek ganda ada di mana ini subjeknya? Yang double-nya ada di mana? Coba dilihat di kalimat Bapak yang bawah ini. Nih ya, yang bawah garis merah. Ada subjek gandanya. Yang mana subjek ganda? Dia. Dia. Dianya di sini ada dua. Mana? Berarti kalimat yang benarnya seperti apa? Coba silahkan ketik coba. Kalimat yang benarnya. Coba silahkan ketik kalimat yang benarnya. Nanti baru Bapak betulin. Oke, silahkan ketik di chat kalimat yang benar yang ada subjek ganda ini. Ya, silahkan coba. Silahkan diketik kalimat benarnya. Monggo.
Nih, belum ada yang jawab. Ini kayaknya chatnya belum ada. Nih Bapak lihat. Coba silahkan ketik benernya gimana kalimatnya. Karena dia tidak masuk sekolah. Loh, kenapa nggak masuk sekolah? Nah, kan tadi ada depannya. Oke, Cita karena sakit dia tidak masuk sekolah. Oke, Gloria juga sama dengan Cita, cuma beda tanda komanya aja. Terus, ada lagi nggak yang jawab? Rafael kurang tepat ya, belum ada keterangannya ya, dia nggak masuk karena apa ya? Oke, loh kok matahari terang sekali? Yang ini adalah yang Bapak garis bawain ini loh yang merah. Karena dia karena sakit dia tidak masuk sekolah, karena sakit dia tidak masuk sekolah. Terus karena sakit kemudian dia tidak masuk sekolah. Oke. Oke. Serafina, oke, udah. Clarissa, udah. Dia tidak masuk karena sakit. Oke, bisa. Tapi kita lihat nanti ya, pembenarannya seperti apa ya. Terus Audrey, karena sakit dia tidak masuk sekolah. Clarence, karena sakit dia tidak masuk sekolah. Pakai koma, bedanya sama si Audrey tadi. Alvaro, karena dia sakit jadi tidak masuk sekolah. Oke, Atala, karena sakit dia tidak masuk sekolah. Ya, Kalista, karena sakit dia tidak masuk sekolah. Oke, Paskalis, karena sakit dia tidak masuk sekolah. Pakai koma ya berarti ya. Ada yang pakai koma, ada yang enggak. Oke, kita lihat siapa yang benar. Nah, yang benarnya Bapak akan tulis di chat ya. Ini lihat. Tanda bacanya seperti itu. Pakai koma ya. Karena sakit, koma, dia tidak masuk sekolah. Kenapa harus pakai koma? Karena untuk memisahkan keterangan alasan, ya, alasan dia tidak masuk. Karena di depan subjek itu harus kosong ya. Biarpun ada tapi harus keterangan yang lain, tapi harus menggunakan tanda baca. Ya. Karena sakit, dia tidak masuk sekolah seperti itu. Berarti subjeknya udah cuma dia, tidak masuk sekolah, tidak masuk berarti predikat sekolah keterangan tempat karena sakitnya keterangan alasan. Ya, jadi yang benar seperti ini. Oke, lagi. Nah ini predikat yang ini yang keempat ya sekarang ya. Tidak boleh didahului dengan kata yang. Ya, yang makan misalnya Rafael yang makan kue itu atau Paskalis yang makan yang minum minuman tadi, minuman papanya, kopinya papanya kok diminum Paskalis gitu kan. Nah, nggak boleh ya. Itu tidak boleh. Jadi harus minum ya minum, jangan pakai yang minum. Ya. Itu berarti tidak baku kalimatnya atau tidak efektif. Terus bentuknya paralel. Paralel itu seperti ini, panjang memanjang seperti ini. Tidak boleh numpuk ke atas bawah. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang ciri-cirinya. Tadi Bapak udah tegaskan berkali-kali. Kalau ciri kalimat efektif ada dua ini dulu minimal. Ya. Minimal ada dua itu dulu aja. Ada unsur subjek dan predikatnya. Itu sudah termasuk kalimat efektif. Tapi harus dengan kata baku. Ya. Jangan pakai kata yang salah. Jangan menggunakan misalnya harusnya bus, BUS, tapi kalian harusnya bis. Karena enak Pak, kata-katanya enak kayak gitu. Nah, nggak boleh ya. Ya harus pakai kata baku. Nah, berikutnya adalah hemat kata.
Katanya harus dihemat. Kayak tadi kan. Artinya dalam menyusun kalimat ini penggunaan kata atau bentuk yang lain itu tidak perlu tuh nggak harus dipakai atau nggak harus digunakan. Contoh lagi nih, Bapak mau ketik ya. Nanti silahkan kalian tulis benernya bagaimana. Di bawah sini. Contohnya, salah. Loh, nggak ada. Silahkan tulis di chat benernya seperti apa. Coba. Kalian harus tahu dulu nih dari kalimat yang Bapak contohkan ini. Nah, kalimat yang Bapak contohkan ini harus mana yang dihilangkan. Coba. Kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan tulis di chat. Nanti Bapak akan tulis benernya nih, seperti apa. Oke, sudah masuk punya Clarence. Punya Cita. Sudah masuk. Lydia sudah masuk. Ayo, siapa lagi? Ingat ya, perhatikan huruf kapital. Clarissa sudah masuk, Ricardo sudah masuk. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca. Ricardo, menang itu apa Ricardo? Kurang N kamu. Arcel sudah masuk. Oke, salah ketik. Tambahin aja sekarang diperbaiki lagi. Atau udah masuk ya, tak ya. Gloria masuk. Ingat tanda baca dan huruf kapital. Serafina sudah masuk. Terus lagi. Yes, Kiel udah masuk pas kali. Ricardo, oke diulang ya. Ricardo tadi ya benar. Ethan udah. Jose udah. Verena masuk. Josephine Kalista masuk. Oke. Dah, cuma itu? Oke, Pak, lihat jawabannya benar ya. Loh, tadi mana ini? Oke, Bapak akan tulis jawabannya yang benar. Ya. Nanti yang merasa benar silahkan bersorak sendiri ya, tapi di topiknya. Nih, yang benar. Ingat ya, tanda baca huruf kapital harus benar loh ya. Nanti tolong perhatikan itu, tanda baca dan huruf kapital. Ya. Karena bahasa Indonesia itu salah sedikit aja udah salah. Oke, Bapak mau tulis lagi nih, satu kalimat lagi. Tunggu. Bapak lupa ya kalimatnya.
Tar aja lah. Sekarang yang ketiga dulu. Nanti aja. Nanti kalau buat latihan nggak ada dong. Nah, yang ketiga dulu ya. Makna yang tepat. Jadi maknanya tuh harus sama. Nah, tadi ini kan dihilangin ya. Yang benar kan tadi ini dihilangin kan. Nah, berarti maknanya dia itu sangat rajin. Karena untuk memenangkan pertandingan. Nah, terus berikutnya syarat yang keempat adalah kelogisan bahasa. Itu artinya kalimat ini yang Bapak garis bawahi, yang garis merah, itu sudah logis, sudah diterima. Kalau ada dua kata hubung kayak gini, itu belum logis ya. Kok ada dua sih agar supaya itu yang mana pilihannya? Itu kan nggak logis ya. Jadi harus salah satu dibuang, yang paling tepat ya. Terus penggunaan ejaan dan kaidah yang benar, yang baku. Tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Itu adalah ciri kalimat efektif. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, Bapak mau kasih kuis dulu sebentar sebelum ke matematika. Oke, tentang kalimat baku, ya. Nanti kalian di situ tentukan mana kalimat baku, mana yang tidak. Oke. Oke. Mana ya? Kok hilang? Nah, tuh lemot amat. Oke, kita lihat. Oke, di sini di soal-soal yang Bapak buat ini nanti kebanyakan kalian suruh milih kalimat efektif yang benar, ya. Yang benarnya seperti apa? Nanti silahkan kalian pilih. Oke, di chat Bapak akan kirim link. Silahkan masuk. Waktunya sampai maksimal ya 9.20 ya, maksimal 9.20. Kalau selesai nggak selesai nanti akan Bapak matikan. Oke, Bapak matikan posisinya. Sudah ada 15, 17. Padahal kita yang masuk ada 27. Oke. Satu lagi, Bapak mau mulai. Ayo dong. Satu lagi dong. Tanggung nih. Siapa yang belum masuk silahkan. Bapak tungguin. Ya. Oke, Bapak mulai ya. Nanti yang telat ya sudah, resikonya waktunya akan semakin sedikit ya. Kita selesai 9.20 selesai untuk bahasa Indonesia. Nanti lanjut matematika.
Sudah. Dulu ya. Tunggu dulu ya, ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lagi. Dan tinggal 5 menit lagi. Selesai nggak selesai, nanti akan dimatikan bisnisnya. Coba kita lihat. Pokoknya yang salah ya. 4 menit lagi. Lima orang lagi. Tinggal 2 orang lagi ya, dan 2 menit lagi ya. Nanti akan Bapak matiin ya, 2 menit lagi.
Ini sudah terlihat ya. Kita lihat yang banyak salahnya ada di nomor 8. Wih, 14 dan 15. Kita lihat ya. Mana sih yang bikin salah kalian? Nah, ini. Ayo, masa ini salah kata-kata baku? Ini yang benar yang mana tadi? Ada yang jawab apa? Yang benar? Izin, merek, dan foto. Oke, izin, merek, dan foto. Kalau yang 14, yang mana coba? Pada Bapak wali kelas dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Yang ini ya? Iya, Pak. Oke. Kalau yang ini salahnya di mana nih? Bentar, Bapak akan coret biru ya, biar beda ya. Kalau yang nomor 2 ini, salahnya ada di mana? Coba. Ini ya. Waktu dan tempat. Ini ada 2. Atau enggak yang di sini nih, ada satu lagi yang di sini. Nih, salahnya antara 2 ini. Salah satu ini ada yang salah. Ya. Langsung aja, ini juga sama. Nih, salahnya ada di sini nih. Kata kepada, jadi ini enggak salah ya. Salahnya ada di sini. Bentar, Bapak hapus dulu. Nah, salahnya ada di kata kepada. Langsung aja, Bapak wali kelas dipersilakan masuk sekarang. Oke, gitu ya. Jadi kalian, Bapak keluarin dulu. Nah, itu. Nah, sekarang ke matematika sedikit dulu aja. Ini pengantar untuk penyederhanaan pecahan sedikit ya. Bapak paling minta waktu 5 menit karena nanti nggak latihan, Bapak hanya menjelaskan saja. Nah, dalam penyederhanaan pecahan, kalau misalnya ada pecahan nah, begini ya, 8/12. Tetapi kita harus tahu dulu tuh angka berapa saja yang boleh untuk menjadi pembaginya. Nah, kenapa ini harus disederhanakan? Karena ini pecahannya masih besar, ya. Pecahan ini masih besar. Nah, disederhanakannya dengan cara penyebut dan pembilang harus dibagi, ya, dibagi dengan angka yang sama. Ya, dibagi ya, harus dibagi dengan angka yang sama. Pak, angkanya berapa saja? Nah, ini ya, silakan tulis angka pembaginya. Oke, ini dulu. Angka pembaginya ini dulu. Ya, yang kelas 3 ini dulu. Nggak usah besar-besar dulu. Ini dulu. Nah, angka pembaginya hanya ada angka 2, 3, 5, dan 7. Ada banyak lain angka lagi, yaitu angka bilangan prima. Ya, nanti kalian akan pelajari di kelas 4, bilangan prima itu bilangan apa? Nah, nanti kan dipelajari di sana. Nah, sekarang Bapak kasih contoh angka pembaginya ini dulu. Sekarang kita lihat nih, 8 sama 12. Bisa dibagi 2 enggak? Dua-duanya. Harus dua-duanya ya. Bisa dibagi 2 enggak? Bisa. Oke. Kalau bisa, berarti begini ya, kita tulis di samping ya. Nah, berarti harus dibagi dengan angka yang sama. Kita ambil contoh 2. Berarti 8 dibagi 2 itu berapa? Coba, 8 bagi 2 berapa? 4. Oke, 4 ya. 4. Terus 12 dibagi 2 ada berapa? 6. 6. Nah, 4 sama 6 ini masih bisa dibagi lagi enggak? Bisa. Bisa ya? Oke, dibagi berapa?
Dibagi Dua. 2 lagi. Dua. Terus jawabannya berapa dong? 4 bagi 2? 2. Dua. Terus 6 bagi 2 itu? Tiga. Nah, ini ya. Kalau selama angka itu masih bisa dibagi dua-duanya, ya nggak boleh salah satu, nggak boleh. Ya, harus dua-duanya. Itu sampai angka itu kecil. Itu namanya menyederhanakan pecahan. Oke, Bapak ambil contoh lagi nih. Misalnya ada angka. Nah, ini kira-kira ini dibagi angka berapa saja? Ingat ya, syarat pertama harus angkanya sama atas dan bawah dibaginya. 3. 3. Jawabannya berapa? 1. Oh, jawabannya 1. 2. 2. Ini 2. 2/3. Oh, sama ternyata ya. Sama. Nah, kenapa tadi kalian langsung milih 3? Ada yang mau kasih tahu alasannya nggak? Kenapa kalian harus memilih 3 tadi? Karena 9 nggak bisa dibagi 2. Oke, pintar. Karena 9 tidak bisa dibagi 2, ya. Makanya langsung dibagi dengan angka 3. Oke, Bapak ambil contoh lagi nih. Kita tutup ya, kita kotakin. Takutnya nanti kecampur. Berikutnya ada misalnya oke, ini kira-kira dibagi berapa ya? Kenapa 5? 10 kan bisa dibagi 2. 15 bisa dibagi 3. Kenapa harus 5? Dibaginya harus sama. Oke, 5 ya jadinya. Jadi jawabannya berapa, Giel? 2/3. Oke, 2/3 juga. Nah, 2/3. oke, Bapak akan kotakin lagi. Oke, ada juga angka yang seperti ini, ya. Ini beda di ini ya. Ada juga misalnya angka dibagi berapa kira-kira? Dibagi berapa? Nah, ada yang tahu nggak? Itu 3 ya ini ya. Bagi 3. 6. Oh iya, dibagi 3. Gini ya. Berarti berapa yang atas? 2/1. Oke. 2/1 sama dengan 2. Nah, satunya kan jadi logikanya begini ya. Kamu punya 2 kue untuk kamu sendiri. Berarti kamu dapat berapa? 2. Gitu kan? Oke. Lagi ya. Coba kurung lagi. Ini boleh ditulis ya, karena hari ini nggak ada matematika, ini hanya sentilan materi sedikit buat matematikanya. Boleh ditulis, apalagi yang angka yang di sini nih, yang Bapak kotak yang hitam di bawah. Nah, itu angka yang untuk pembagi. Selain ada angka ini, ada angka lagi, yaitu angka-angka di bilangan prima. Ya, itu nanti akan kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Ya. Sementara kelas 3 hanya sampai 7 dulu aja. Oke. Kita contoh lagi. Misalnya ada angka berarti dibagi berapa? 2.
Dibagi 2. Oke, Bapak ngikut ya. Ini yang suaranya siapa yang 2. Oke, berarti berapa hasilnya? 4/4. Nih, 4/4. 12 bagi 2 kok 4/4. Kan kita sama-sama. 6/2. Oke, 6/2. 6/2. Masih bisa 6/2. dibagi lagi enggak? Bagi 2. Bagi 2. Bisa ya. Pokoknya sampai angka itu kecil ya, baginya ya. Dibagi. Bagi 2. Berarti jawabannya 3/1. 3/1 atau bisa ditulis 3/1. Ya. 2/1. Ya, 3/1 atau ditulis dengan angka 3, itu boleh. Ya, seperti itu ya pemahamannya ya. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Di sini? Nggak? Siap latihan soalnya? Yang bingung bahasa Indonesia. Oh, yang kalimat efektif tadi ya? Yang tidak boleh katanya harus baku. Terus itu ya. Nah, nanti ada latihan lagi besok ya bahasa Indonesia. Jadi biar kalian semakin ngerti, kita harus banyak berlatih ya. Jadi besok itu, oke, ini kalau udah nggak bingung Bapak stop share ya. Oke. Jadi bahasa Indonesia besok itu ada 1 jam kita ada latihan Google Form ya. Nanti tentang kalimat efektif lagi. Silahkan dikerjakan biar nggak bingung ya. Tapi tolong hati-hati. Ya. Ada kata yang bikin itu banyak, ada yang harus dihilangkan, ada yang tidak baku. Nah, tolong hati-hati di situ. Ya, itu besok latihannya. Kalau tadi hanya kita bermain dulu aja. Nah, kalau besok belum paham lagi, Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya lagi seperti itu. Ya. Ada lagi nggak selain yang bahasa Indonesia? Yang matematika udah beres ya. Yang PKN hanya mengasihkan aja. Oke. Berarti pertemuan kita sudah selesai. Ada yang mau tanya lagi sebelum kita tutup? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Arsel, minta tolong doa. Tadi katanya doa penutup. Ya, Pak. Oke, silahkan. Atas nama Bapak, Putra, Roh Kudus, amin. Bapak, terima kasih atas kesempatan belajar yang kau berikan ini. Kau yang membimbing kami sehingga untuk memahami bahwa yang kami pelajari. Berilah selalu kami semangat belajar dan belajar, supaya kami dapat belajar dengan rajin tekun dan teratur. Amin. Oke, terima kasih Arsel, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan Meet berikutnya ya. Entah hari Kamis, Jumat atau Rebu. Rebu nggak ada. Nanti Kamis atau Jumat aja. Antara 2 hari itu nanti ada yang Meet ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.